Kenapa kita harus membaca Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itulah yang akan membimbing kehidupan kita di dunia dan akan menjadi syafaat kita di akhirat. Ya, makanya hati yang tergerak untuk sholat, untuk berzikir dan membaca Quran itu adalah sesuatu yang mahal, satu anugerah yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Ya kan, di antara kita mungkin belum bisa ya terketuk hidayah, tidak terketuk hidayahnya, tidak diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga di usia yang senja pun dia tidak ada keinginan untuk berubah, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa atau ya memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usia senja saat ini ya yang kita perlu syukuri adalah punya ini masih bisa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, usia senja itu merupakan usia yang sesuatu yang perlu direnungkan ya. Mau dibawa kemana kehidupan kita selanjutnya. Makanya kita perlu merenung ya. Jangan terlalu berambisi untuk terus memperbanyak kekayaan atau harta ya atau hal-hal yang bersifat duniawi. Sudah saatnya kita memikirkan sesuatu yang lebih panjang, yaitu akhirat. Insya Allah kalau akhirat kita terurus dengan baik, maka Allah akan perbaiki dunia kita. Seperti itu ya. Akhirat itu jadikan sebagai tujuan, sedangkan dunia itu persinggahan. Nah, itulah 4 hal yang perlu kita syukuri ya. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ungzur ila man huwa asfala minkum." Ya, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Ya, dalam artian rendah secara dunia ya. Mungkin hari ini kita ya rumahnya biasa aja, tapi banyak orang-orang yang tidak punya rumah. Mungkin kendaraannya biasa aja, banyak orang yang tidak punya kendaraan. Ya, mungkin kita makannya hanya ya tempe tahu, ya sayur asem, ikan asin dengan ayam panggang. Masih banyak orang yang makannya juga tidak tentu dalam setiap hari. Ya, kalau urusan dunia itu kita harus melihat ke bawah. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Ya, wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Jangan melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, supaya apa? Supaya hati kita lebih luas, supaya hati kita lebih lapang dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jadi rumusnya adalah ketika kita melihat urusan dunia itu harus ke bawah, orang yang rendah daripada kita. Ya, tapi kalau untuk akhirat kita harus melihat ke atas. Ya, wah ini tahajudnya kayaknya rajin, wah ini baca Qur'annya bisa nih. Terus apapun ya yang sifat-sifatnya akhirat kita harus melihat ke atas, harus termotivasi untuk lebih baik. Nah, itu rumusnya. Untuk akhirat kita harus melihat ke atas, untuk persoalan dunia kita harus melihat ke bawah. Nah, terakhir mari kita latih diri kita ya untuk bersyukur dengan lisan ya. Dengan caranya apa? Ketika kita mendapatkan nikmat maka ucapkanlah alhamdulillah, atau ketika kita selesai mengerjakan sesuatu ucapkanlah alhamdulillah. Itu akan menjadi tanda seorang hamba yang bersyukur. Kemudian kita juga harus bersyukur dengan hati ya, didik hati kita ini untuk senantiasa menerima apa yang telah Allah berikan. Ya, bahagia itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita syukuri. Ya, kalau kita senantiasa bersyukur, pasti kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Hati kita akan dipenuhi dengan kepuasan. Hati kita akan selalu diberikan ketenangan, tidak melihat nikmat pada orang lain. Ya, kan luaskan hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah.